Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nesya Nur Khalifah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Tina Apriani, Salwaterianisih, Dira Fahreza Putri, ke Nevasari. Halo, saya di sini akan mewawancarai narasumber pertama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Tina Apriani dari Pendidikan Ekonomi. Saya Salwaterianisih dari Pendidikan Ekonomi. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar dan saya meminta izin untuk mewawancarai kakak di sini. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama, prodi, dan angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Kiki Abdul Jalani dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Menurut pandangan kakak, apa sih yang kakak ketahui tentang demokrasi? Menurut saya ya, demokrasi itu bentuknya seperti gagasan yang menyetarakan sama apa sih hak dan kewajiban itu harus setara. Mungkin menurut saya. Ya, pertanyaan kedua, menurut kakak sendiri, apa sih tujuan diterapkannya demokrasi di Indonesia atau mungkin di kampus? Oh iya. Biasanya demokrasi itu ditujukan itu buat ada keadilan gitu, kebebasan berpendapat. Jadi saling menghargai pendapat, saling menerima pendapat sesama. Nah, itu bisa jadi tujuannya gitu. Jadi ada keadilan lah. Oke, baik. Yang pertanyaan ketiga, di sini kan kita berperan sebagai mahasiswa ya, Kak? Iya, betul. Bagaimana sih peran mahasiswa itu sendiri dalam demokrasi di kampus? Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti yang tadi ya, dalam kegiatan belajar mengajar juga bisa. Contohnya guru menjelaskan, kita memberikan pendapat, sharing pendapat itu sebagian dari demokrasi. Jadi ada kebebasan berpendapat gitu. Contoh dalam organisasi juga ada musyawarah seperti itu, pemilihan. Nah, itu termasuk demokrasi juga. Ya, pertanyaan terakhir, tingkat kesadaran mahasiswa UNLA sendiri yang kakak rasakan dalam berdemokrasi itu seperti apa sih? Acuh tak acuh atau mungkin kesadarannya tinggi atau seperti apa? Untuk demokrasi di UNLA tersendiri ya, yang saya tahu sekarang itu udah lumayan merata, banyak juga kan, dari mulai pemilihan ketua organisasi, dari mulai ada rapat organisasi juga itu kan bertukar pendapat, demokrasi sudah mulai dijalankan mungkin. Tapi terkadang ada juga hal yang apa ya, kita memberikan pendapat tapi tak terdengar juga gitu, mungkin dari pihak manapun. Nah, itu selalu ada. Tapi kebanyakan di sini di UNLA demokrasi itu berjalan dengan lancar. Oke, baik. Pertanyaannya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Oke, sekian aja dari wawancara dari narasumber pertama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai narasumber kedua. Sebelumnya izin mewawancarai Kang. Boleh. Sebelumnya namanya siapa? Namanya Apis, Dari prodi apa? dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan? Angkatan 2021. Kita langsung ke pertanyaan pertama, nggak apa-apa ya Kang ya? Boleh. Oke. Bapak udah tahu nih kita mau wawancaranya tentang demokrasi. Nih pertanyaan pertama kita kan, di demokrasi itu ada 10 pilar Kang. Salah satunya itu demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, menurut Akang, tujuannya apa sih Kang dari demokrasi dengan hak asasi manusia itu? Kalau misalkan berbicara tentang demokrasi hak asasi manusia ya, kan karena di negara ini kan kita negara demokrasi dan semuanya pun kita menggunakan dengan cara demokrasi kan. Nah, untuk hak asasi manusia itu ya itu kembali lagi ke manusianya lagi gitu. Jadi mereka tuh punya hak pribadi mereka yang ingin, misalkan contoh kayak saya sendiri ingin menjadi presma misalkan contoh. Nah, berarti kan itu hak saya, itu hak suara dari saya pribadi ya. Nggak boleh ada yang melarang saya untuk menjadi presma tersebut gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Nah, selanjutnya Kang, pasti sebagai mahasiswa kan pasti ada gitu ya di lingkungan kampus ini harus ada yang namanya demokrasi. Ya. Nah, menurut Akang, gimana sih cara membangun demokrasi itu sendiri di lingkungan kampus? Dengan musyawarah mufakat. Contoh misalkan setiap kita ada acara apapun, misalkan kayak bentuk kepanitiaan. Nah, dari situ tuh kita membuat atau minta kawan-kawan untuk pada pendapat-pendapat kawan-kawan, kita kumpulin pendapat tersebut, kita jadiin satu, ataupun misalkan kita musyawarahin nih apa yang bagus untuk kedepannya gitu.
Selanjutnya, Nih, pertanyaan selanjutnya ya kan ya nih, kan demokrasi tadi udah dibentuk nih, udah dibangun Oke. di kampus. Nah, menurut Akang apa sih manfaatnya untuk kita sebagai mahasiswa? Manfaat bagi kita mah ya sebenarnya salah satu pembelajaran juga lah buat nanti ketika kita udah di luar kampus gitu, kita bisa menggunakan ciri khas demokrasi ini, karena kan memang dari apa ya, dari Pancasila pun menjelaskan di situ kan kita harus berdemokrasi gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ya, manfaat bagi kita bukan hanya bagi mahasiswa lah, bagi yang non mahasiswa pun itu semuanya harus punya rasa jiwanya itu demokrasi. kan dari yang tadi nih, kita kan udah tahu gimana cara ngebangunnya, gimana manfaatnya gitu. Terus kesimpulannya nih, jadi demokrasi itu sendiri penting nggak sih Kang buat kita nih sebagai mahasiswa? Penting banget. Penting banget ya. Penting banget demokrasi ini kan, karena kenapa ketika Pak Soekarno pun membentuk demokrasi ini di Indonesia ya, karena kita nggak akan tidak inginlah bahwasannya tuh suatu negara ini menjadi pemimpin-pemimpin ini yang otoriter. Kan pernah lah ketika di zamannya Pak Soeharto itu demokrasi ini sedikit hilang, sebenarnya bukan hilang tapi lebih semua kebijakan-kebijakan itu ada di Pak Soeharto. Cuman ketika setelah reformasi itu demokrasi itu dijalankan lagi, cuman emang tidak terlalu eh, tidak terlalu efisien lah terhadap masyarakat yang lain gitu. Dah? Itu mungkin. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Kang ya. Jadi kita Iya. kasih 4 pertanyaan. Makasih banyak Kang udah jawab Ya, ya. sama-sama. Makasih juga udah kasih waktu buat kita wawancari ya Kang. Mohon Boleh. maaf kita mengganggu waktunya. Aman. Ya, Siap. oke. Oke. Makasih banyak ya Kang. Siap. Gitu aja. Ya, dan